أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan banyak sekali amalan-amalan untuk kita dijauhkan dari api neraka. Di antaranya adalah bersedekah. Disebutkan Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian akan api neraka. Jauhilah neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Artinya di sini sedekah itu bukan nunggu kita kaya, tidak. Dalam Al-Qur'an sendiri Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang memiliki keluasan harta itu menginfakkan dengan keluasan hartanya. Wa man qudira 'alaihi rizquh, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaknya dia berinfak dari apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya orang fakir pun selama dia ada, infakkan. Loh, saat ini yang fakir kok suruh infak, biar dia kaya. Jadi jangan nunggu kaya untuk infak, tapi infaklah biar kaya. Itu yang Allah suruh. Sehingga dalam hal ini dua keadaan, ya, dusaatin dan mengqdiru alaihi rizquh, suruh infak. Dusaatin yaitu yang memiliki keluasan harta. Wa man qudira alaihi rizquh, yang sempit rezekinya, falyunfiq, hendaknya dia menginfakkan mimma atahullah, dari apa yang Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memaksa seseorang itu kecuali apa yang Allah berikan kepada dia. Artinya yang mampu aja. Apa lanjutannya ini? Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Maka Allah akan menjadikan untuk dia setelah kesulitan ada kemudahan. Artinya sulit rezeki bukan malah tambah pelit, sedekah agar diluaskan oleh Allah Ta'ala. Ini namanya ilmu sedekah di situ. Bahkan dijelaskan oleh Nabi SAW sampai beliau itu bersumpah, wallahi, dalam sebutkan walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi zat Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sehingga Nabi itu bersumpah dulu. Di antaranya adalah ma naqasa malun min shadaqah.
tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bal yazdad, tapi bertambah. Bal yazdad, tapi bertambah. Bal yazdad, tapi bertambah. 3 kali Nabi mengatakan. Kenapa? Karena setan nyuruh kita untuk gak sedekah. Dalam Al-Quran disebutkan di antara tugas setan itu bikin kita ini pelit. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senantiasa memberi kalian rasa khawatir fakir. Setan itu memberi kalian khawatir fakir, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian dengan perbuatan keji. Kata ulama tafsir, kerja di sini apa? Pelit. Karena takut fakir, oh jangan berbagi. Takut fakir. Sini apa lanjutan? Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Dan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan anugerah. Setan ngasih janji, hati-hati ya, fakir ya. Hati-hati. Tapi Allah ngasih janji dapat ampunan engkau kalau sudah, dan dapat anugerah kurnia yang lebih kalau sodako. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda, man tasaddaqo faqad fakka sab'ina lahyai syaitana. Orang yang dia sedekah, sudah berani sedekah dia, berarti dia telah menghancurkan 70 rahang setan. 70 rahang. Kok bisa Ustaz? Karena yang menghalang itu banyak. Yang menghalang itu banyak. Ada seseorang ketika mendengar hadis itu dari seorang ulama, semangat dia, insyaallah besok sedekah. Pulang dia siap-siap. Tahu-tahu kelihatan istrinya, apa itu? Mau sedekah? Jangan, cicilan masih banyak. Tapi ya Allah, baru satu muncul setannya tadi. Baru muncul yang bikin saya enggak sedekah dia. Cicilan banyakin macam-macam. Ini repot ini. Ayo enggak jadi deh. Ya Allah. Kata orang itu baru satu, ini 70. Masya Allah. Jadi dalam hal ini berat ya. Karena itulah sifat-sifat yang seperti itu sangat berat. Sehingga ulama mengatakan sodako ini diantara terapi hati. Apa itu? Dari penyakit cinta dunia, penyakit sayang harta, penyakit pelit, itu bisa rontok dengan kita memaksa diri sedekah. Paksa, memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Paksa. Awal nggak mau, bismillah. Kenapa? Nanti akan terbiasa. Dan kalau sudah seorang itu gampang sodako, maka dia akan merasa ini bukan milik saya, ini titipan. Ada seorang ulama mengatakan, aku merasa nyaman hidup ketika aku menganggap aku gak punya apa-apa. Semua yang aku punya, rumah, mobil, itu titipan aja. Itu nyaman hidup. Ketika Anda merasa itu milik Anda, repot Anda, kepikiran. Mikir ngolahnya, mikir ya apa biar aman, ya apa gini, milik saya, kepikiran. Tapi ketika Anda merasa ini amanah, maka ketika itu Anda akan plong, ibadah enak, tidur nyaman, ya, nggak ada khawatir. Kenapa? Titipan. Dan ketika seseorang itu merasa titipan, maka keluarnya gampang. Hilang pun nggak sampai stres, ya, titipan. Nanti datang lagi. Nah, di sini disebutkan sunnah-sunnah yang berhubungan dengan sedekah sunnah. Sunnah-sunnah, adab-adab yang berhubungan dengan sedekah sunnah. Kemarin dibahas tentang al-israr biha, ya, menyembunyikan sedekah. Sesuai dengan hadis sedekahus sir tudfi ghadabar rabb. Sedekah yang sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah. Bahkan termasuk 7 orang yang dapat naungan
nanti di padang mahsyar adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seseorang yang dia bersedekah dan menyembunyikannya, hatta la ta'lam shimaluh ma tunfiq yaminuh, sampai-sampai tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Karena itulah kata sebagian ulama, usahakan sedekah itu ya, itu pasangan nggak ngerti. Kalau ngerti, repot Pak. Bisa ada aja penghalang nanti macam-macam. Memang paling afdal sedekah itu kepada keluarga. Sehingga disebut oleh Nabi itu 1 dinar disedekahkan kepada di jalan Allah, 1 dinar memberi orang fakir miskin, 1 dinar untuk membantu ini bantu itu, 1 dinar untuk engkau berikan kepada keluargamu. Yang paling afdol adalah dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Kenapa? Karena nafkah wajib. Sudah yang wajib beres Ustaz, tetap paling afdol adalah kepada keluarga. Sampai yang kita beri makan ke anak, kita berikan kepada istri, yang dimakan mereka, yang dipakai mereka, itu sedekah, nilainya sedekah. Sehingga jangan sampai kita ini royal pada orang, tapi pada keluarga nggak royal, pada teman royal dia. Ini penyakit ya, tentang penyakit. Yang kedua, nah ini at-tasadduq 'alal gharibil akram. Sunnah itu sedekah kepada kerabat dekat, saudara, ya, keponakan, khususnya orang tua. Orang tua itu disebutkan pahala sedekah kepada orang tua dalam kitab Al-Hawilil Fatawi Imam Suyuti membagi pahala sedekah tergantung orang yang diberi itu bermacam-macam. Ada 5. Di antaranya adalah sedekah kepada orang tua itu 90.000 kali. Kepada orang tua walaupun kaya. Kalau fakir wajib, bukan sunnah. Kalau yang orang tua fakir wajib. Bahkan termasuk aib kalau ada orang tua, kalau ada anak, orang tuanya minjem duit. Nah, pinjam duit untuk beli beras. Allah, kok bisa-bisanya? Anak ini tidak ngerti orang tuanya nggak ada beras, ini kok bisa-bisanya? Ya, sehingga dalam hal ini termasuk bentuk durhaka kalau tidak perhatian di situ. Apalagi dia mengutamakan istri dari orang tuanya, ini termasuk maksiat. Kok bisa Ustaz? Iya, karena yang wajib dipatuhi oleh seorang anak laki-laki setelah Allah dan Rasulnya adalah orang tuanya, ibu khususnya, ibunya. Kalau perempuan beda. Kalau perempuan yang wajib dia patuhi setelah Allah dan Rasulnya suaminya, baru nomor sekian orang tuanya. Itulah kalau orang tua bilang A, suami bilang B, wajib ikut B. Selama bukan maksiat B itu wajib. Orang tua bilang, nah ayo ada acara pulang, ini ada sepupumu menikah. Yang suami bilang, nggak usah, di sini aja, kita kirimin aja duit, karena kesana nanti perlu biaya lebih banyak. Wajib dia patuh dengan suami. Kalau orang tua bilang, sudah nggak usah nurut sudah, ini ngajari anak durhaka, nyuruh anak masuk neraka. Ini orang tua maaf kadang sering kayak gini ya, karena ilmu nggak ada. Orang tuanya egois. Kalau memang dia itu belum siap, putrinya itu nurut seseorang, nggak usah dinikahkan. Ketika dia menikahkan putrinya, dia harus siap bahwasanya tanggung jawab dia itu berpindah kepada suami, bukan kepada dia lagi sudah. Sehingga kalau mau anak ini izin ke suami dulu, telepon dulu menantu. Ya Pak, ini mau, insya Allah mau aja kalau menantu. Ya, kalau kita menghormati suami ini sebagai kepala keluarga untuk putrinya, imamnya putrinya tadi. Jadi jangan semena-mena Anda ngatur putri Anda, karena sudah bukan hak Anda untuk ngatur-ngatur dia. Dia sudah menjadi
istri orang. Karena inilah wajib orang tua itu untuk mencari calon bagi istri, bagi putrinya itu yang soleh, minimal yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia akan wajib patuh pada orang itu. Ya kalau nggak patuh pada Allah, kayak apa dia jadi baik? Ya mau jadi baik. Sehingga di sini Nabi menjelaskan dalam hadis, barang siapa yang menikahkan putrinya atau saudarinya dengan seseorang yang nggak bertakwa kepada Allah, maka walinya tadi sudah putus silaturahim dengan putrinya. Dia dituntut di akhir oleh putri tadi. Kenapa? Karena sudah putus silaturahim. Yang dipandang kayanya, yang dipandang jabatannya, yang dipandang ininya, pandang ya apa agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadah dia dengan Allah. Nah ini perlu diperhatikan poin-poin penting jika seseorang itu mencari menantu untuk putrinya atau mencari pasangan untuk saudarinya. Karena perempuan nggak bisa nyari sendiri, Pak, nggak bisa. Dia nyerahkan semua kepada laki-laki yang di rumahnya, itu ayahnya, saudaranya. Sehingga namanya ini diserahkan amanah. Namanya amanah, jangan menggampangkan amanah, jangan menyepelekan. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini at-tasadduq 'alal gharibil aqrab. Paling afdal itu sedekah kepada kerabat dekat. Tsumma zauj, kemudian baru kepada pasangan, ya, kepada istri. Ini di luar nafkah, ya, di luar nafkah. Kalau nafkah wajib, contoh dia mau beli skincare seumpama atau ngasih duit dia, itu nggak wajib. Karena nafkah itu yang penting makan dia sehari cukup, untuk kebersihan sabun, gigi cukup, obat-obat cukup, pakaian cukup, alas, nggak ada kewajiban kita ngasih lebih. Karena itulah kata ulama, termasuk sesuatu yang nggak baik kalau pas suami gajian semuanya kasihkan ke istri. Itu tidak baik. Kenapa nggak baik? Karena yang menjadi pemimpin keluarga ini siapa? Laki apa perempuan? Dan kemudian Nabi sudah bersabda, ma'aflaha qaumun walau amrohum imro'atan. Gak akan beruntung suatu kelompok yang menjadikan urusannya itu kepada perempuan, termasuk di keluarga. Kadang-kadang sampai suaminya ini mau beli rokok minta duit ke istrinya. Bu, minta duit gua beli rokok, Bu. Gak usah banyak-banyak, 1.000 aja. Iya, apa sudah. Allahu Akbar. Sampai ada teman-teman kita itu dia nyari sumbangan untuk bulan Ramadan ke rumah salah satu orang haji. Nah, ini Ji apa mau untuk Ramadan nih, semen bisa berapa untuk takjil? Ntar izin ke Bu Haji dulu ya. Allahu Akbar. Ya seperti ini muadzab, kena adab, dia yang nyari tapi dia. Ya, dalam kitab Sayyidul Khatir Imam Ibn Jauzi mengatakan jangan sampai istri itu ngerti isi dompet suami. Jangan sampai istri itu ngerti berapa sih duit suami, jangan. Kenapa? Kalau duitmu sedikit, dia akan meremehkan engkau. Kere juga suami saya. Kalau duitmu banyak, dipeloroti, habis. Itu kitab ya, bukan saya yang ngomong, ini kitab yang bicara. Artinya termasuk hikmah dalam kita melanggengkan rumah tangga, kita bisa ngatur dia, itu jangan sampai tahu jumlah duit kita berapa. Mau apa saya belikan, mau apa? Dilatih itu dulu, bukan pelit, tapi ini cara mendidik, seni mendidik di situ, ada seninya, Pak. Dalam mendidik istri ada seninya. Terlalu keras patah dia, karena tulang rusuk. Kan ada biarkan tetap bengkok. Didik dia, tapi dengan cara yang lembut. Nah, istilahnya itu kayak namanya layangan, tarik ulur.
Ya, ulur dulu, terlalu jauh tarik lagi, seperti itu. Sehingga menjadikan istri tadi itu tetap dia ini patuh, dan patuh dia pahala dia. Anda membantu dia patuh, berarti Anda membantu dia masuk surga. Ketika Anda menjadikan dia tidak patuh, Anda ikut andil, maksudnya dia ke neraka. Kan tanggung jawab kita ini istri. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kepada istri ya. Kalau suami apa Ustaz? Boleh, dibolehkan. Bahkan seorang istri yang kaya boleh memberi zakat suaminya yang fakir. Suaminya fakir, masuk 8 golongan, istrinya kaya, boleh ngasih zakat ke suaminya, walaupun itu nanti menjadi nafkah dia. Cuman ya masa ke zakat Pak, kasihan juga suami kasih zakat, ya kasih sodako. Tapi nggak boleh suami itu minta ke istri. Dalam adab nggak boleh suami itu pantang dia minta ke istri, itu pantang. Tapi kalau dikasih terima, ya kalau dikasih terima. Tapi kalau tidak usah. Ya, kenapa? Karena setiap orang yang dia ingin memberi nafkah pasti Allah bantu. Selama dia niatnya, saya ingin ngasih nafkah dengan hasil saya, pasti Allah bantu. Sama kayak orang ingin niat bayar utang, pasti Allah bantu. Gak mungkin gak Allah bantu, asal niat bayar. Tapi kalau gak niat bayar, sulit Pak, sulit. Harus ada niat kuat untuk bayar, Allah bantu. Sama orang yang berniat untuk nikah, saya mau nikah biar terjaga saya dari maksiat, Allah bantu. Asal niat yang kuat. Ya. Dari mana Ustaz, saya nggak kerja? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah ngasih rezeki dia dari arah yang nggak dia sangka. Tetap tapi ya usaha tetap harus ada. Tapi dari mana arahnya? Jangan pakai otak kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan ukur dengan kemampuan kita, karena kita ini nggak mampu. Tapi ukurlah dengan kemampuan Allah, karena qudratullah, kuasanya Allah tidak ada batasnya. Rasulullah bilang kun fayakun, selesai. Siapa yang mau bisa mencegah? Walaupun nggak masuk akal, secara analogi nggak cocok saja, nggak bisa. Kalau sudah kun fayakun nggak masuk logika Pak. Tapi tadi percayalah, kita harus tadi menambatkan hati ini kepada Allah Ta'ala, ya, dan terus menerus berdoa serta ikhtiar semampunya. Ikhtiar semampunya, tapi kau berdoa terus, ya. Nah kemudian sumber ghoribil ab'ad, baru kemudian kerabat jauh, ya sepupu. Terus kemudian mungkin saudara sesusu, itu yang sama-sama dulu pernah disusui oleh seorang perempuan, namanya saudara susu. Kemudian ipar, saya ya apa ini, bantu saudara saya apa ipar saya? Saudara dulu, karena kerabat dekat, ya. Nah, baru ipar itu setelah kerabat dekat. Kemudian baru waljar, tetangga. Jadi tetangga itu setelah famili ya. Kalau tetangga Anda famili juga, lebih lagi ini. Sudah tetangga famili juga, ini lebih lagi. Jangan keluar lagi sudah dari kampung situ kalau mau ngasih kerabat tetangga. Kenapa? Karena mereka yang lebih tahu keadaan Anda. Ya, karena itulah dia sebutkan tidak boleh memindah zakat yang dohir. Zakat dohir ini zakat harta yang kelihatan. Contoh perdagangan kelihatan, tokonya laris terus kelihatan sudah. Sawah, ya, peternakan itu nggak boleh mindah. Kenapa? Karena sudah dipantau oleh fuqara di situ. Kalau mindah dosa. Apa itu memang bilang nggak sah. Kenapa? Karena yang pantau banyak. Beda kalau mal batin. Mal batin ini seperti duit, nggak ketahuan orang dia punya duit zakat apa enggak. Ini sebagian ulama bilang boleh dipindah. Ya.
Dalam suatu Al-Quran ayat, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang hendaknya diinfakkan. Maka Allah menjawab beda. Yang Allah jawab bukan itu aslinya yang harus kalian tanyakan. Yang kalian tanyakan itu kepada siapa kami berinfak. Allah menjawab, qul ma anfaqtum min khairin. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, apapun yang kalian infakkan, yang penting kebaikan, yang penting baik, barang bagus, silanya itu manfaat, falil walidain. Itu yang paling utama orang tua. Orang tua. Jadi bukan urusan apa yang paling apa infakkan, enggak. Kepada siapa yang paling utama infak itu. Falil walidain. Wal aqrabin, baru kerabat selain orang tua. Ya, paman, bibi, ya, sepupu, keponakan, saudara. Baru kalau kriminal wal yatama, anak yatim. Nomor 3 itu anak yatim. Baru wal masakin, orang miskin. Itu urutan siapa yang hendaknya diberi di situ. Ya. Kemudian wal jar, tetangga. Wal adu, dan orang yang musuhi kita. So, yang musuhi kok dikasih? Justru kita ngasih dia biar dia lembut. Termasuk obat agar orang itu enggak lagi memusuhi kita. Baikin dia. Baikin dia. Abu Hasan Baharun, guru kita, itu beliau putra beliau bisa cerita waktu abah beliau itu ke Madura. Ya, baru nyampe beliau ke Madura, tahu sepupunya bilang, tuh fulan tuh setiap sering ngomongin engkau, ngomongin gini macam-macam. Oh iya kah? Iya. Dikira marah, nah, langsung belum nyampe rumah sebentar keluar lagi. Apa? Beli buah-buahan. Datengin rumah orang tadi. Beli buah-buahan macam-macam, datengin rumah orang yang benci tadi. Subhanallah, langsung luluh. Langsung orangnya itu yang awal benci jadi cinta. Karena ada dalam ucapan orang Arab dikatakan al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Manusia itu budaknya kebaikan. Artinya, kalau engkau berbuat baik kepada seseorang, Anda akan bisa untuk mengaturnya. Anda akan bisa untuk menolong dia. Yang penting satu, bencinya bukan karena hasud. Kalau sudah karena hasud, repot Pak. Anda baikin kayak apapun, tetap masih jiwanya itu benci Anda. Kenapa? Karena dia pengennya Anda bangkrut. Itu yang repot. Dikasih apapun nggak bisa. Kalau sudah permusuhan karena hasud, repot. Ya, sehingga dalam hal ini di antara yang dianjurkan itu sedekah kepada orang yang nggak senang kepada kita. Kemudian ahlil khair, orang-orang yang baik, orang soleh, ahli ibadah, ya, para santri, para ustadz, ulama itu ahli khair. Baru wal muhtajin, orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan, ya, itu diberi, termasuk yang hendaknya diberi. Dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah membahas tentang sedekah jahar dan sedekah sir, Allah berfirman, wa in tu'tuha wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada yang butuh. Artinya pilih-pilih yang butuh mana nih. Fahuwa khairul lakum inda rabbikum, maka itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah. Kenapa? Karena orang yang butuh itu sangat-sangat gembira dengan bantuan orang. Khususnya orang butuh yang enggak menampakkan butuh. Nah, ini repot. Orang butuh yang menampakkan dia cukup padahal butuh. Ngasih orang seperti ini pahalanya besar, Pak. Pahalanya sangat besar. Ya, namanya ahlul muru'ah, orang-orang yang punya harga diri.
menjaga harga dirinya, jangan sampai minta, jangan sampai kelihatan orang saya ini butuh. Nah, ngasih orang seperti ini pahalanya besar. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, ya lafa nafsi ala malin ufarriguh, aku sungguh sangat haus, sangat kepingin untuk punya harta. Tapi untuk apa harta itu? Ufarriguh, yang aku bagi-bagikan. Alal mukillina min ahlil muru'ati, kepada orang-orang fakir yang mereka ini menjaga harga dirinya dari minta-minta. Terus beliau kemudian mengatakan, liman yas'aluni ma laysa indi lakum bil musibati, dan sungguh celaka kalau ada orang yang datang kepadaku minta dari mereka ini, kepepet sudah, untuk beberapa hari nggak makan, kepepet, datang ke kita minta, terus aku mengatakan aku nggak punya, aku tidak punya, itu adalah musibah, kata beliau, musibah. Pas mereka datang ke rumah, mereka minta, istilahnya wis dapat sudah mengorbankan harga diri. Kalau saya bisa nahan mak lapar, anak istri kasihan. Dapat sudah datengin orang untuk minta beras dan gini. Terus saya bilang maaf nggak ada. Itu musibah dari Syafi'i. Itu musibah untuk saya. Kok bisa saya nggak ada? Mungkin nggak ada lagi. Karena itulah bekerja untuk membantu orang pahalanya besar. Pahalanya besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan jangan menolak orang yang minta di awal hari. Jangan. Kenapa? Bisa jadi itu adalah pertanda Allah akan menambah rizkimu, atau ada bala yang harus engkau terima, tapi Allah ngasih kesempatan untuk engkau tercegah dari bala itu. Dikasih orang tadi. Kadang-kadang kita ya ada baru buka toko, baru sapu-sapu, Pak sedekahi Pak. Ini baru datang, belum ada yang beli. Jangan. Bisa jadi ini pelaris. Bisa jadi ini pencegah bala yang turun. Karena Nabi pernah bersabda, bakiru bisodaqah, berpagi-pagilah dalam bersedekah. Fa innal bala la tatakhattas sadaqah, karena bala itu enggak bisa melangkahi sedekah. Allah kirim, karena enggak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya, wallahi enggak ada yang kebetulan di dunia. Semuanya sudah Allah atur. Enggak mungkin ada kebetulan, Pak. Hari ini ada ketemu siapa saja sudah tertulis itu. Tinggal Allah pengen respon Anda kayak apa. Respon Anda ada yang WA, ada duit kah? Itu bukan kebetulan, itu memang Allah kirim seperti itu. Respon Anda kayak apa? Allah ingin tahu respon Anda. Sehingga bisa jadi itu bala bantuan dari Allah, bentuknya kayak gini. Sehingga jangan dia dibuat kecewa. Gak ada, saya nggak duit Ustaz. Suruh dulu. Minimal dia keluh kesah. Apa keluh kesahnya? Selesai, beres. Ada pernah ke rumah itu orang, dia dodok aja, ngapain? 3 bulan belum bayar kontrakan. Terus yang penting saya dodok aja, mau sumpah kok, daripada pulang bingung nanti. Ada model gitu ada. Ya, ada juga tidak tahu kenal dari mana orang datang ke rumah, atau minjem duit, tapi bilang nggak usah pinjem juga sampai nggak bisa balikan, repot nanti. Oh iya Pak, tahu hilang juga nggak ketemu balik lagi. Ya seperti ini, model seperti itu bisa jadi ini Allah ngirim. Untuk apa? Untuk Anda biar bertambah atau agar tercegah dari musibah. Kenapa? Kadang-kadang kita ini kalau nggak dipaksa nggak keluar. Cara maksanya Allah itu disuruh orang itu, ayo datangin. Kadang-kadang ayo donasi, siapa yang bisa berdonasi muncul di WA. Kalau nggak dihitung kita nggak keluar duit. Ya, karena untuk inisiatif sodako itu kita kurang.
harus dipaksa dulu. Kadang sering tiap hari muncul ini. Tidak apa-apa, seadanya. Karena Allah tidak memaksa tadi. Allah tidak memaksa. Dan jangan sampai menganggap kecil sedekah Anda. Ya, kadang-kadang ada orang nih sudah bawa 2.000 Jumatan nih untuk kotak amal nih. Udah bawa sudah. Lihat sampingnya biru semua. Akhirnya nggak jadi sodako. Aku masa yang lain 50 saya 2.000. Jangan menganggap kecil sedekah. Kenapa? Karena yang nggak sedekah lebih kecil lagi. Yang nggak sedekah itu lebih kecil lagi. Ya. Di Madura itu ada kebiasaan nyabis. Ya. Nyabis itu kalau ada penceramah, kiai, itu semua ngamplopin, mulai yang kecil sampai yang tua, semua ngamplopin. Tapi kalau kita nggak nerima, marah. Kita nolak, marah. Kenapa? Dikira, wah ini berarti nggak halal duit saya. Kok sampai ditolak sama kiai? Marah. Ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang kosong walau. Karena malu, yang lain apa saya nggak nguploadin. Iya, ada yang 5.000, macam-macam. Itu kadang-kadang sampai kresek besar. Semuanya nguploadin. Kenapa? Karena adatnya bagus, dibiasakan. Mulai anak kecil itu dibiasakan. Sehingga dalam hal itu kalau kita tolak, itu mereka sakit hati. Bisa jadi dendam. Oh ini yang lain nerima ini aja, nggak menerima punya saya. Tidak mau. Nah, itu diantara kebiasaan baik di Madura seperti itu. Ya. Sehingga dalam hal ini sedekah itu, ya, hendaknya ada rutinan kita, dirutinkan. Kemudian yang ketiga, taharril azminah fadilah, berusaha mencari waktu-waktu yang utama untuk sedekah. Ya Pak, Jumat, ya, ini ada berkah Jumat itu bagus. Ya, kenapa? Karena hari Jumat pahalanya berlipat ganda. Bulan Ramadan, ya itu sangat afdol. Cuman kalau zakat jangan Ramadan terus. Kalau memang zakat Anda sudah wajib di bulan Rajab, jangan diundur sampai Ramadan. Beda zakat sama sodako. Sodako sangat utama di Ramadan. Kalau zakat, kapan waktunya keluarkan. Mengakhirkan zakat dari waktunya dosa. Kalau takdim zakat nggak apa-apa. Ustaz, saya wajib zakatnya haulnya itu bulan Syawal. Boleh nggak saya bayar Ramadan? Oh silahkan, afdol. Lebih baik karena pahalanya lebih besar. Tapi kalau sudah wajib di Rajab, jangan diundur ke Ramadan. Ini sebagian orang itu zakat di Ramadan karena ingin nyari pahala besar. Tapi ingat, Anda memperlambat zakat tiap hari dosa. Ini yang repot, mencari pahala tapi dosa tiap hari. Mending pahala gak usah banyak-banyak, nanti gak dosa aja sudah. Ini yang gak dosa aja. Ya. Wala siyama al-ashrul awakhir, apalagi 10 terakhir. 10 terakhir itu Masya Allah. Ya, di mana 10 terakhir itu Allah memberi anugerah, memberi janji itqu raqabah, pembebasan dari neraka, itqun minan nar. 10 terakhir itu itqun minan nar. Sehingga perbanyak sedekah di 10 terakhir itu. Kemudian wa asyru dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk waktu yang sedekah besar. Ya, yang besar sedekah. Sampai-sampai dalam hadis itu Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Itu beliau ucapkan ketika di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Sehingga termasuk amal soleh sedekah. Kemudian wa Asyura, bulan hari Asyura. Hari Asyura ini khususnya untuk anak yatim. Ya, itu istilahnya hari layanya anak yatim, hari Asyura. Ya, sedekah dengan memberi takjil orang yang berpuasa sunnah, ya dianjurkan.
Kemudian wal asyhurul hurum, dan di bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram, ya, itu 4 bulan yang mulia. Sedekah di waktu itu sangat utama. Kemudian yang keempat, taharril amkinah fadilah, berusaha mencari tempat-tempat yang utama, tempat-tempat yang mulia untuk sedekah. Seperti apa? Ke Mekah. Jadi sebagian orang itu kalau ada orang yang mau umrah atau haji, dia titip duit. Untuk apa? Suruh bagikan di sana. Suruhnya di sana. Ya. Contoh ini ya, ada uang 500.000, tolong ditukarkan realan, dibagikan 5 real. 1 real kan terlalu kecil ya, 1 real, 5 real bagikan. Itu sedekah di sana besar. Kalikan 100.000. Karena setiap amal soleh di Mekah, 1 kali di Mekah itu sama dengan 100.000 kali di luar Mekah. Sehingga pahalanya besar ya. Kita nggak ikut ke sana, nitip orang yang ke sana. Tolong ini disedekahkan kepada fuqara di sana. Khususnya kayaknya nyapu masjid tuh, bersih-bersih masjid itu nggak digaji tuh. Yang bersih Masjidil Haram nggak digaji. Rata-rata dari Pakistan, ya, India, ya, masya Allah orang-orangnya ikhlas. Itu kasih mereka, itu masya Allah, ya, pahalanya besar. Wal Madinah, di Madinah, ya, tempat apa namanya jasad Nabi Muhammad SAW di sana, yang mana disebutkan bahwasanya Mekah itu lebih mulia daripada Madinah, kecuali tempat yang di situ terdapat jasad Nabi. Itu Qubbatul Khadra, kubah hijau. Ya, itu tempat lebih utama dari Mekah. Bahkan lebih utama dari surga. Bahkan lebih utama dari kursi, dari arsy. Kok bisa Ustaz? Iya, karena dengan sebab jasad yang di situ alam ini diciptakan. Gak ada arsy kalau gak ada Nabi Muhammad. Gak ada arsy. Gak ada surga kalau gak ada Nabi Muhammad. Mekah itu nggak ada kalau nggak ada Nabi Muhammad. Sehingga kalau ada orang ketika dia di depan makom Nabi, dia bersumpah, demi Allah, saya di tempat yang lebih utama daripada surga, dia nggak berbohong, nggak perlu dia bayar kafarah akan sumpahnya, karena dia jujur benar itu. Dia bersumpah, demi Allah, saya sekarang ada di tempat yang lebih utama daripada surga, nggak bohong dia. Karena memang itu tempat lebih utama dari surga. Ya. Itu Madinah. Sampai-sampai Nabi bersabda, Al-Madinah khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik untuk mereka kalau mereka tahu. Karena itulah Nabi setelah hijrah ke Madinah tidak mau balik lagi ke Mekah. Nabi tidak mau balik ke Mekah. Bahkan sebagian muhajirin, sebagian besar tidak mau balik lagi ke Mekah. Mereka pengen di Madinah. Kenapa? Karena tahu selama ada Nabi itu yang terbaik. Ali Habsyi itu mengatakan, surga itu nggak bikin aku rindu dengan nikmatnya, istananya, bidadarinya, enggak. Yang bikin aku kangen surga dan pengen masuk ke sana karena Nabi di situ. Coba Nabi gak di surga, nggak mau ke surga. Ini nih orang-orang yang mereka tahu hakikat, ngerti yang dikejar itu adalah cinta. Ya. Malaikat Malik itu di neraka, Pak. Tidak pernah nyicipin surga malaikat Malik itu. Dan Zabaniyah yang 19, yang bagian bantu nyiksa orang-orang di neraka, itu tidak pernah mampir surga. Selamanya dia di neraka, tapi tidak kepanasan. Kenapa? Allah ridho. Ini jadi ridho itu. Jadi ridho. Iblis itu keluar masuk surga. Allah izinkan dia ke surga, tapi Allah nggak ridho, keluar juga. Artinya apa? Hidup ini jangan melulu cari surga, tapi cari ridho. Kalau sudah Allah ridho, nggak mungkin lah Allah taruh di neraka. Punya neraka jaga kepanasan. Kalau Allah ridho, malaikat Malik di neraka, tapi nggak kepanasan. Ya, ridho. Kemudian Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis yang di Aqsa, ya, semoga Allah Taala memerdekakan Palestina dan menjaga Baitul Aqsa dan memperbanyak daripada mengizinkan kita untuk ke sana dalam keadaan sehat walafiat dan kemenangan muslimin.
wa ghayriha minal bu'ul barakah, dan selainnya dari tempat-tempat yang berkah. Ya, tempat-tempat yang berkah itu dianjurkan sedekah di tempat-tempat tersebut. Kenapa? Karena dilipat gandakan pahala. Kemudian yang kelima, at-tasadduq bima yuhibbu. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Mungkin silakan tanyakan. Kalau bukber itu ada sedekah. Bukber sedekah, termasuk it'amut ta'am. Buka bersama itu lebih tinggi dari it'amut ta'am. Apa itu? Faktor memberi iftar, ya. Pahalanya memberi iftar itu apa sih? Pertama kali yang masuk ke mulut orang yang puasa, itu namanya memberi iftar. Yang Nabi bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa memberi buka satu orang berpuasa, ya, kana lahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala sama dengan yang berpuasa itu. Ini enggak puasa, dia sedang haid, tapi dia memberi buka orang yang berpuasa, berapa orang, pahalanya dia dapat sama itu semua. Beda kalau dia ngasih nasi bungkus. Nasi bungkus nggak mungkin dimakan langsung. Nanti itu habis sholat biasanya. Besar pahalanya, tapi nggak dapat pahala untuk kayak orang yang berpuasa. Yang dapat pahala sama yang berpuasa itu yang pertama kali ngasih makan yang masuk. Kurma kah, kadang-kadang es kah, yang masuk apa pertama itu. Ya. Kadang-kadang bukber ini, maaf, kadang-kadang maghribnya hilang. Bukber maghribnya nggak ada. Ini yang mengkhawatirkan. Kadang bukber nggak sholat maghrib, ya apa? Ini perlu diperbaiki. Kadang tren anak-anak muda itu bukber, cuman maghribnya nggak ada. Ini ya Allah, repot. Kadang nggak puasa juga bukber tapi. Jadi sedekah ya, sedekah. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang ahli sedekah, yang senang dengan bersedekah, dan menjadikan orang-orang yang musaddiqin wal musaddiqat, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhila anbiya ulama, nahdha bil khair wa kulla syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.